Jalil Qurub, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih ampuh daripada majelis maulid di dalam menolak bala, dalam menolak musibah. Cuma musibah itu ada dua hal, ada musibah-musibah dunia, ada juga musibah-musibah akhirat. Kalau musibah dunia semuanya kita ngerti, semuanya kita faham. Musibah dunia, kebanjiran musibah, kebakaran musibah, kehilangan motor musibah, kehilangan handphone musibah, kesandung musibah, penyakit musibah. Musibah dunia kita faham. Akan tetapi musibah dalam urusan dunia dia, akan tetapi sensornya nggak fungsi kalau ditimpa musibah dalam urusan akhiratnya dia. Apa musibah dalam urusan akhirat tersebut? Nggak bangun malam, nggak tahajud, itu musibah. Itu musibah. Itu kalau seandainya kita lagi tidur, tahu-tahu ada anjing masuk ke dalam rumah kita, masuk ke kamar tidur kita, dia kencing, kencingnya bukan di rumah, bukan di ruang tamu, di kuping tuan rumah, musibah gak? Kira-kira seharian sumpah apa enggak kayak begitu? Nabi bilang di dalam hadis tentang orang ketika ditanya fulan la yakun illa ba'da tulil fajr, ba'da adzanil fajr, ada orang enggak bangun kecuali setelah azan subuh, maka Rasulullah menyebutkan dzak bala syaitan fi udhuni, orang semacam itu adalah orang yang telinganya dikencingi syaitan. Itu musibah yang sebenarnya seperti itu. Ketinggalan sholat jamaah musibah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam musibah. Nabi keluar dari masjid melihat ada orang seperti depresi. Ditanya maluh, kenapa dia? Dan ya Rasulullah, orang ini dia taruh untanya di pasar, dia ikat unta dia bagus, diikat terus dia masuk ke pasar menunaikan hajatnya. Pulang tahu-tahu untanya lepas, kabur hilang. Maka dia depresi, dia stres. Maka Nabi Muhammad mengatakan, azunnu annahu fatathu at-takbiratul ula ma'al imam. Saya kira dia depresi, dia sedih gara-gara ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Fal fadlu fi takbiratul ihrami bil ishghal 'aqiba al-imami. Nabi bilang di dalam hadis, alladzi fatathu salatul 'ashr fa ka'annama watara ahlahu wa malahu. Barang siapa yang ketinggalan telat sholat asar, itu seperti orang kena musibah. Musibah apa? Dijarah semua aset hartanya dan diculik anak istri keluarganya semuanya. Ketinggalan sholat asar sekali. Dan orang yang kena musibah di akal adalah yang menganggap hal-hal begini bukan musibah, berarti akalnya kena musibah, akalnya nggak beres. Termasuk juga kehilangan, dia punya kesempatan hadir majelis kayak begini, dia nggak hadir. Dia punya kesempatan untuk menggunakan siwak, bisa cari siwak di mana aja, tapi dia nggak mencarinya. Handphone mesti ada, motor mesti ada, mobil mesti ada, internet mesti ada, pulsa mesti ada, siwak. Ya akhir siwak, begitu. Siwak baca di mana namanya di Baijuri, di Hasyiah. Itu di antara manfaat siwak yang paling agung, ngingetin orang akhir hayatnya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu hal yang mesti ada. Yang lain nggak mesti. Harta nggak mesti, tahta nggak mesti, jabatan nggak mesti. Akan tetapi hubungan kita sama Allah Ta'ala itu yang mesti kita bina, itu yang mesti kita perhatikan. Sebab barang siapa yang memprioritaskan Allah, Allah akan prioritaskan dia dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat bakal diprioritaskan oleh Allah Ta'ala. Tetapi yang menomor duakan, menomor tigakan, menomor sepuluhkan akhirat, maka dia pun juga ditunda hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hamba yang prioritas. Hamba yang prioritas bukan yang jabatannya banyak, bukan yang hartanya banyak, bukan yang kedudukannya tinggi, bukan yang punya banyak sekian follower, bukan itu prioritas. Tapi hamba prioritas adalah yang memprioritaskan akhirat. Bagaimana memprioritaskan akhirat? Prioritaskan sholat duha, prioritaskan sholat witir, prioritaskan untuk makan minum tangan kanan. Hadir maulid minumnya tangan kiri, hadir maulid minumnya sambil berdiri. Hadir maulid, ini kita hadir maulid bertahun-tahun, tapi kenapa di rumah kita ada orang perempuan kita, anak gadis kita atau saudara perempuan kita masih aja belum pakai kerudung? Kenapa di rumah kita masih aja ada orang salaman dengan yang bukan muhrim? Anak kita jalan sama laki-laki yang bukan muhrimnya, buka-bukaan aurat di handphonenya, hubungan dengan orang, janjian dia jalan buka-bukaan aurat. Bapaknya kemana? Tahu
tahu anak yatim yang sebenarnya begini, yang nggak dididik, yang tidak dapat didikan dari orang tuanya. Kita hadir majelis, ini majelis adalah bengkel untuk ngobatin diri kita, untuk benerin diri kita, untuk mengevakuasi kita dari musibah dalam agama kita. Dunia penting, tahta penting, harta politik penting, semua. Dengerin. Itu disebutkan bahwasanya la yangkus min dunia illa biqadar ma nagas min dinik. Tidak terjadi kebocoran di dalam perkara duniamu melainkan karena didahului ada kegagalan, ada kebocoran dalam perkara akhiratmu. Sehingga ketika terjadi kebocoran dalam perkara akhirat, berimbas kebocoran dalam perkara dunia. Kalau kita cuma sibuk benahin, oh ini air tumpah, bersihin, air tumpah, ada genangan air, tapi kerannya nggak kita tutup, maka sampai kapan? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang lain bakalan nurut kepada kita. Dunia bakal bertekuk lutut di bawah telapak kaki kita. Tapi bagusin hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang kepada dunia, ukhdumi man khadamani wastahdimi man khadamaki. Berbakti, jadilah kamu budak kepada orang yang menghambakan dirinya kepada Allah. Tetapi orang yang menghambakan dirinya kepada dunia, maka dia diperbudak oleh dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, karenanya itu bagusin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini majelis adalah bengkel buat kita, buat ngebersihin diri kita dari cinta, obsesi terhadap harta, terhadap tahta. Kita semuanya cinta dunia, kita cinta dunia. Ami masyhur bilang bohong kalau ada orang nggak cinta dunia. Kita semuanya cinta dunia, akan tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada hal duniawi membuat kita rela ngotorin hati kita dengan kesombongan, dengan riya, dengan ujub, ujub dengan ilmunya, ujub dengan ibadatnya, ujub dengan apa yang dia punya, ada ujub dengan dunianya atau ujub dengan akhirat yang dia miliki. Dua-duanya ujub, dua-duanya berbahaya. Takjub kepada dengan apa yang dia punya. Padahal wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian berikut amalan kalian. Yang kita punya, yang kita dapat, ma bikum min ni'matin fa minallah, dari Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Ini untuk ngobatin kita dari penyakit hati, dari kesombongan. Kalau kita meninggal dunia, di dalam hati kita ada satu titik kesombongan. Nabi Muhammad bilang dalam hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Enggak bakalan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada satu titik kesombongan. Kalau kita keluar majelis demi majelis, maulid demi maulid, akan tetapi kita nggak berubah, nggak menjadi manusia yang lebih baik, maka bagaimana kita bisa memetik daripada manfaat di sini? Itu Nabi bilang, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang nambah ilmu tapi nggak nambah benar, nggak nambah hidayat, maka tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tiap majelis harus bertambah, tambah tawadhu, tambah bersih hati, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah jaga mulut kita, tambah jaga mata kita. Ini majelis ngajarin kita bukan ngajarin goti'ah, bukan ngajarin kita mutusin orang, ngajarin kita nyambung orang. Majelis maulid nggak ngajarin kita mendengki, membenci orang, ngajarin kita cinta kepada orang. Hatta tukang maksiat, kita benci sama maksiatnya, tetapi kita sayang sama orangnya, pengen nyelamatin dia biar masuk surga. Hakadha. Itulah Habib Muhammad Al-Haddad, syifal wali indana hadha laysa man yudkhilun nas, man yad'u 'ala an-nas yudkhilhum ila an-nar, lakin al-wali indana man yad'u lin-nas yadkhulhum ila al-jannah. Itu wali di kalangan kita bukan orang yang jurakin orang ke neraka, tetapi yang mengevakuasi manusia ke dalam surganya Allah jalla jalaluhu ta'ala azamatuh. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik, Allah Ta'ala perbaiki keadaan kita. Ya Allah Ta'ala berikan kita istiqamah, Allah Ta'ala anugerahkan taqwa kepada kita sekalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaallah memberikan keberkahan dari majelis maulid ini dalam rumah kita, dalam diri keluarga kita, dalam kaum wanita kita, makin taqwa, makin istiqamah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri kita ditolong, dibantu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari bala, dari musibah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taqwa dan istiqamah
istiqamah di dalam lisan kita, dalam mata kita, dalam telinga kita, dalam hati kita, sehingga setiap saat, tiap waktu kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhina Al-Habib Ahmad bin Ali bin Abdurrahman Al-Saggaf diberikan kesehatan oleh Allah taala. Tadinya mau bilang Al-Habsyi Habib. Itu Al-Jad Al-Habib Al-Jad Muhammad bin Ali Al-Habsyi. Itu kalau manggil ayah beliau Habib Ali bin Abdurrahman, mempersilakan beliau untuk bicara di mimbar, sering banget salah. Sekarang kita persilakan untuk berbicara Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Maksudnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Saggaf radhiyallahu anhum wa ardahum alaihim salamullah wa in kanu qad madaw fa dzikrun lahum bagi wa qad sya'a bin naqli sa'ahmil nafsi mastata'tu ala imtifa sabilihim hatta wasada fi ramli. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat Al-Habib Ali bin Abdurrahman dan diberikan keberkahan kepada keluarga besar beliau, kepada seluruh anak, mantu, cucu beliau diberikan berkah, dan murid-murid beliau semuanya, dan kita yang hadir, para kiai kita, para habaib kita, para ulama kita. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqna min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad dan nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.